Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nyonya Tiwul dalam berita Lumajang sepekan untuk edisi 10 hingga 16 Januari 2022. Berbagai rangkaian berita sudah kita himpun untuk Anda. Di antaranya adalah kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Lumajang, tertangkapnya pelaku intoleran, terpilihnya Ketua baru PWIK PMII Jawa Timur, dan terus mengalirnya donasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru, serta serangkaian berita lainnya. Inilah berita Lumajang sepekan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi langkah Pemkab Lumajang dalam mempersiapkan pembangunan huntara bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru yang dinilai sebagai model perkampungan relokasi yang ideal. Wapres juga mengatakan bahwa pembangunan huntara dan hunian tetap akan mengusung konsep Smart Village, di mana dalam satu lokasi terdapat pusat kegiatan masyarakat. Wapres juga berharap pembangunan bisa segera diselesaikan. Hal ini disampaikan beliau pada kunjungan di tempat relokasi Desa Sumber Mujur pada Jumat 14 Januari 2022. Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga menjelaskan bahwa 1,5 bulan ke depan proses pembangunan huntara dapat dirampungkan secara keseluruhan tanpa mengesampingkan program kelangsungan perekonomian pasca bencana. Beredarnya video viral berdurasi sekitar 30 detik pada Jumat 7 Januari 2022 yang memperlihatkan seorang pria berperilaku intoleran dengan menendang sesajen di tepi aliran lahar dingin Semeru, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menanggapi dan menegaskan bahwa itu dipastikan bukan warga Lumajang. Kasus ini pun langsung ditangani oleh Ditreskrim Polda Jawa Timur, dan pada Jumat dini hari 14 Januari 2022 pelaku dapat dibekuk di Bantul, Yogyakarta. Kemudian pada Senin 10 Januari 2022 Bupati Lumajang Cak Thorik terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua baru PWIK PMII Jawa Timur periode 2022-2027. Dalam musyawarah wilayah 2 PWIK PMII Jawa Timur ini yang berlangsung di Gedung Serbaguna Ratu Eboh, Kabupaten Bangkalan. Rangkaian berita selanjutnya, saudara, adalah donasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru terus mengalir. Di antaranya adalah bantuan dari pemerintah Kota Blitar, Korpri Kota Blitar, dan Basnas Kota Blitar yang diterima langsung secara simbolis oleh Bupati Lumajang di Pringgitan Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang pada Selasa 11 Januari 2022. Dan pada hari yang sama, Wakil Bupati Lumajang Ibu Indah Amperawati juga menerima donasi dari Kuarcap Kota Kediri. Pada 12 Januari 2022, Wabub juga menerima donasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang diserahkan oleh Profesor Dr. Nur Salam selaku Ketua DPW PPNI Jawa Timur senilai 650 juta rupiah. Bantuan yang diberikan PPNI ini tidak hanya berupa materi, tetapi juga pelayanan medis dan trauma healing. Donasi juga diterima dari Musyawarah Kerja Kepala SD Swasta Kota Depok dan PT Jababeka Cikarang. Masih di tanggal yang sama, Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga menerima bantuan dari Kemenhumham
dan Kabupaten Agam. Bantuan Serikat Pekerja PLN juga diserahkan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Muhammad Abror Ali untuk kedua kalinya kepada Bupati Lumajang Thoriqul Haq Kamis 13 Januari 2022. Dan di tanggal yang sama, Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Bapak Agus Triyono juga menerima donasi dari berbagai daerah, yakni dari Kabupaten Bogor, Kota Batam, donasi dari berbagai daerah, yakni dari Kabupaten Blora, Kota Batam, dan Kabupaten Temanggung. Berita selanjutnya, sistem kerja ASN Lumajang kembali normal di tahun 2022. Berdasarkan surat edaran Sekda Lumajang tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara, dan sebagai dasar pelaksanaan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono berpesan agar seluruh ASN Lumajang telah melakukan vaksinasi lengkap. Rangkaian berita selanjutnya adalah Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menekankan agar dalam RPJM Desa selaras dengan RPJMD Kabupaten Lumajang. Hal ini disampaikan pada workshop penyusunan RPJM Desa tahun 2021 hingga 2027. Dan bagi kepala desa terpilih hasil Pilkades tahun 2021 di Kabupaten Lumajang di ruang rapat Nararia Kirana Kantor Bupati Lumajang Selasa 11 Januari 2022. Bunda Indah juga menyampaikan bahwa RPJM Desa merupakan satu acuan resmi bagi pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan selama 6 tahun, sehingga diharapkan pemerintah desa dan masyarakat mampu berperan aktif dalam penyusunan RPJM Desa. Rangkaian acara Bunda Indah pada hari yang sama adalah menyerahkan secara simbolis beasiswa yang merupakan program rutin Basnas Lumajang kepada sejumlah satuan pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Lebih lanjut, Bunda Indah mengajak seluruh ASN di Kabupaten Lumajang untuk menyalurkan zakatnya secara tertib melalui Basnas agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian berita berikutnya adalah pembangunan Huntara menjadi topik berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar rapat koordinasi pembangunan Huntara dan fasilitas umum di kawasan relokasi Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian PUPR dan tenaga ahli Institut Teknologi Bandung secara virtual pada 12 Januari 2022. Dan di atas lahan seluas 81 hektar akan dibangun huntara dan hunian tetap serta beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pada Kamis 13 Januari, Kepala Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops BNPB Pusat, Bapak Bambang Surya Putra, yang didampingi oleh Wabub Indah Amperawati serta Dandim 0821 Lumajang meninjau langsung huntara di Desa Sumber Mujur. Beliau mengapresiasi dan mengatakan bahwa huntara yang dibangun dengan luas bangunan 6 x 4,8 meter di atas lahan 10 x 14 meter merupakan salah satu role model huntara yang sangat layak ditempati. Dan saudara, untuk menutup berita Lumajang sepekan, Pemkab Lumajang bersinergi dengan PT Indonesia Comnet Plus atau Icon Plus yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PLN untuk memberikan pelayanan
terhadap masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dalam menciptakan Smart Village untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Baiklah, itu adalah rangkaian berita Lumajang sepekan edisi 10 hingga 16 Januari 2022. Dari sini, Nyonya Tiwul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.